Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Ibu Irma Suryani, salah satu politisi dan anggota DPR yang selalu saya tunggu pendapatnya, teman-teman. Dan kali ini beliau memberikan pencerahan dan juga mungkin sedikit tamparan ya kepada Hasto, Deddy Sitorus dan juga kawan-kawan PDI lainnya yang selalu teriak bansos, partai coklat, kecurangan. Tapi ketika dia menang dia tidak pernah teriak curang, teman-teman. Pengarahan kepala desa, pengarahan perangkat-perangkat pemerintah untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Ya itu kan yang selalu disuarakan oleh mereka ketika kalah di beberapa provinsi, teman-teman. Utamanya di kandang mereka sendiri. Dan sepertinya mereka harus mendengarkan pendapat dari Ibu Irma ini agar tercerahkan, teman-teman. Dan di akhir video, Ibu Irma membongkar sebuah rahasia yang mungkin sedikit mengagetkan bagi kita semua, teman-teman. Dan ini jarang diungkapkan oleh seorang politisi. Sepertinya sih hanya Ibu Irma ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, saya kira begini ya, kita bisa melihat tolok ukur ya, pilkada kita di 2024 ini ya berjalan sangat baik, sangat lancar, aman. Ya. Nah, kalau ada kecurangan misalnya, pasti akan ribut. Itu satu tolok ukurnya, itu salah satu tolok ukur yang bisa dilihat. Pasti masyarakat ada yang ribut nih, ada yang ribut lah pokoknya gitu. Tapi saya kira kalau untuk di seluruh wilayah pada umumnya, saya lihat ini pilkada yang terbaik menurut saya. Iya, Pilkada yang aman-aman menurut aja ya saya clearness-nya bagus gitu ya. Clearness bagus. Kenapa? Bisa kita lihat dari bagaimana masyarakat melihat ini gitu, melihat kontestasi ini, memilih dengan senang hati, gitu ya. Karena tidak ada reaksi apapun, tidak ada kemarahan, tidak ada protes, tidak ada masalah. Artinya kalau ada narasi-narasi yang menyampaikan itu karena kecurangan atau itu karena bansos, katanya bansos sudah nggak boleh kemarin Iya, kan bansos di di-stop. stop. Di-stop Nah, sama kok sekarang bicara Mendagri. bansos lagi kan gitu. Itu juga nggak, menurut saya nggak, masyarakat nggak akan terpengaruh lagi lah untuk hal-hal yang seperti itu. Iya, dan yang ribut perasaan dari Pilpres kemarin cuma Partai Banteng ya kan? Seperti contohnya hari ini yang saya dengar, wah ada pengarahan dari Partai Coklat gitu. Nah itu serem banget tuh Mas. Kencang itu narasi itu. Itu kan? serem loh. Menurut Iya, saya iya, itu iya. hal yang sangat nggak bagus banget. Dan itu justru akan membuat gaduh ya, karena akan ada tudingan-tudingan ya terhadap, mohon maaf mungkin yang pakai baju coklat nih gitu ya. Kan kasihan tuh teman-teman baju coklat yang sekarang ini justru mau mendekat ya, saya lihat mau mendekat ke TPS aja takut. Karena takut nanti diolah, Diteriaki digoreng, kan? Di framing. di framing Ya, di-framing gitu ya. jahat. Nah, sehingga mereka sendiri jadi bingung. Satu sisi mereka menjadi pamong rakyat untuk mengawasi kontestasi, tapi di sisi lain juga pasti gitu kan, sudah ada yang menyebut pasti ada tudingan-tudingan bahwa mereka ikut bermain dan lain sebagainya. Nah, yang seperti inilah menurut saya menjadikan pemilu ini menjadi nggak fair. Ya, bukan nggak fair untuk pemerintah, tapi nggak fair untuk orang yang selalu nggak pernah mau menerima kekalahan gitu. Wow, nggak pernah mau menerima kekalahan. Waduh, Saya siapa kira Nah, itu itu soal yang baju coklat itu ya, Kak Irma. Yang tadi Kak Irma kan ini poin menurut saya meng-highlight satu poin yang menarik. Jangan sampai rakyat diadu dengan rakyat diadu dengan pemerintah ya, dengan aparat gitu ya. Kalau yang keluar, ya, kalau yang keluar dari satu partai, entah partai manapun gitu, makanya Nasdem sendiri selalu berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Itu jangan sampai menghina, jangan sampai membuat masyarakat itu melukai tercederai, masyarakat. Ya. gitu ya. Misalnya seperti tadi disampaikan, ada yang menyampaikan mungkin itu relawan ya, mungkin itu relawan, tapi itu justru malah akan menghancurkan partai yang didukungnya kalau dengan sikap-sikap yang seperti itu gitu ya. Rakyat Jawa Tengah bodoh, IQ-nya rendah karena miskin. Lah dulu kan gubernurnya siapa di sana Itu kan muncul gitu. sekarang muncul reaksi balik yang begitu. begitu
20 tahun gubernurnya dari partai mana ya kan? Kok nggak maju-maju daerah itu? Gitu itu harusnya tidak diambil ya untuk digoreng gitu loh. Kalau itu diambil untuk digoreng justru malah kontraproduktif gitu. Ya saya kira kita sama-sama tahu ya kalau saya sebagai pelaku ya salah satu caleg yang betul-betul memang berjuang ketika pileg kemarin, saya tahu persis Mas mainnya seperti apa, beceknya lapangan kayak apa gitu ya. Bahwa semua partai punya saksi, bahwa semua partai juga melakukan strategi politik yang sama gitu ya. Jadi jangan ngomong si A curang, si B enggak gitu. Kalau mau dibilang Mas, semua curang. Bisa juga semua nggak curang Ya, gitu. betul. Tergantung dari sisi mana kita memandang gitu. Ya misalnya tadi yang Kak Irma sebutkan sebelum kita tapping yang misalnya bansos ya. Kan bansos dari atas itu terus kemudian kan ketika di gubernur, di wali kota, di apa kan Nah, partainya beda-beda gitu ya Mbak. Makanya saya mau sampein ini ya sama masyarakat supaya masyarakat paham ya. Ya. Bansos itu kan ada di nggak cuman ada di Kemensos. Ya, anggaran bansos itu ada di banyak kementerian. Namanya Perlinsos sebenarnya. Oke, Perlindungan sosial. Oke, ya. Nah, ada yang berbentuk sembako, ada yang berbentuk subsidi BBM, ada yang berbentuk subsidi pupuk, ya kan? Ada yang berbentuk subsidi listrik, ada yang berbentuk misalnya kalau PUPR itu ada yang berbentuk bedah rumah, kemudian jamban sehat dari Kementerian Kesehatan itu termasuk bagian dari yang namanya Perlinsos. Itu bansos juga. Ya. Nah, jadi yang dipikirin oleh orang-orang yang belum paham apa itu sebenarnya bansos gitu ya, dipikir cuman yang sembako itu aja gitu. Sehingga ketika presiden misalnya membagikan sembako, langsung dituding gitu kan. Nah, padahal presiden memang punya nomenklatur, memang punya anggaran untuk bansos. Termasuk juga wakil presiden punya anggaran untuk mengeluarkan untuk itu. Nah, ini yang nggak dipahami. Saya bingung juga ya ketika misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi bagi-bagiin sembako di depan istana, kemudian itu dituding sebagai satu kecurangan yang kemudian memenangkan partainya, partai yang di backupnya misalnya seperti itu. Berapa sih yang dibagikan di depan istana? Betul. 1, ya kan? Berapa coba itu Mas? Yang dibagikan di depan istana. Paling apa banyak iya mungkin bisa memenangkan seluruh Indonesia? Gitu kan? Nah, itu nggak apa namanya? Nggak make sense gitu Nggak ya. make sense Paling gitu banyak ya, 1000 cara berpikirnya. Nah, yang kedua, bansos itu diturunkan dari pusat itu ke Pemda, ke gubernur, ya kan? Nanti dibagi di gubernur itu dibagi, yang bagiin itu kan orang daerah, kan kita otonomi daerah nih, Ya. dibagi oleh dinas-dinas yang membagikan itu. Nah, dapat dari mana si penerima bansos itu? Lah kan dinas sosial yang menentukan si A dapat, si B enggak, si C dapat, si kan dinas sosial melalui kepala-kepala desa. Nah, sekarang yang bisa megang kepala desa itu siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Nah, bupati, wali kota, gubernur itu seluruh partai punya. Nah, terus gimana caranya? Ya, kalau dibilang misalnya ada kecurangan gitu ya secara seluruh Indonesia lah bilang begitu. Untuk memenangkan satu calon misalnya seperti itu. Saya kira nggak bisa. Karena kayak di Sumatera Selatan itu mantan gubernurnya kan, gubernurnya orang Nasdem loh. Ini dapilnya Kak Irma ya? Dapil saya. Oke. Gitu. Nah, di Sumatera Barat itu gubernurnya PKS. Ya kan? Di mana itu gubernurnya siapa? Itu nggak bisa, Mas. Gitu ya, nggak bisa. Jadi narasi bahwa karena dari bansos pusat, terus gitu kemudian ya bisa dikontrol semuanya sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Saya kasih tahu lagi penyelenggara aja lah Mas. Penyelenggara KPU itu Mas, mohon maaf ya, saya buka nih. KPU itu ada yang punya partai A, ada yang punya partai B, ada yang punya partai C. Mohon maaf titipan Mas. Wow. Ada yang punya semua. Begitu juga dengan Bawaslu. Itu ada yang orang A, orang partai A, ada orang partai B, orang partai. Itu nggak bisa dinafikan gitu. Nah, bagaimana mungkin semuanya bisa diatur oleh satu orang misalnya? Nggak mungkin. Karena semuanya punya kepentingan. Betul. Dan jadi masing-masing lembaga penyelenggara itu ada representasinya. Ada representasinya. Resmi atau tidak resmi itu representasi ya. Ada. Ya. Jadi memang ini
sebenarnya memang harusnya memang dilarikannya untuk menjelaskan kemenangan dan kekalahan itu ya strategi dan tokoh itu ya. Strategi calon ya, kepada strategi calon, kemudian program calon. Ketokohan calon. Jadi yang pertama ketokohan, Ya. kemudian strategi, Oke, kemudian oke. program. Itu yang membuat seseorang itu bisa memenangkan Bisa kontestasi. terpilih ya. Ya. Ya kan? Nah, itu kalau Program itu salah satunya apa, Mas? Hari ini ya money. Money politik itu nggak bisa dinafikan. ya. Kita nggak bisa menyalahkan karena semua calon main itu semua kok. Betul. Nah, ini ada fakta menarik teman-temannya yang saya temukan di daerah-daerah. Nah, masyarakat itu sudah di fase mereka menunggu serangan, teman-teman. Mereka semua menunggu serangan dari semua calon. Jadi kalau tidak ada serangan, justru masyarakat itu lemes, teman-teman. Males buat ke TPS. Dan semua menyerang. Kalau ada yang bilang enggak, Iya. Ya, Nah, nggak tapi masuk gini, akal. Kak Irma, kalau soal pilkada ini yang menarik kan ada yang bilang bahwa pilkada itu memang ada ketegangan atau dinamika antara calon, tokoh ya, dengan mesin partai. Jadi kadang-kadang tokohnya itu misalnya, jadi kalau mesinnya nggak gerak, itu tokohnya juga bisa kesulitan gitu. Betul. Jadi ini soal mesin ini gimana Kak Irma menjelaskan seberapa jauh itu berperan mendongkrak calon gitu. Misalnya kayak Jakarta lah misalnya contoh ya. Kim Plus gemuk sekali gitu partainya, partai pendukung ya. Tapi nyatanya justru malah Ambruk. kalah sekarang perolehan suaranya kan yang tinggi Kalah. kan Ya. Pram dan Rano gitu. Jadi soal dengan mesin ini gimana Kak Irma ngelihatnya nih? Pilkada ini? ya kita harus harus jujur. Ya kan, harus jujurnya begini, Mas. Jadi gini, contohnya gini. Ada seorang calon, ya. Calon ini bukan kader partai A, Oke. tapi dia hanya kader partai B saja. Ya kan? Kemudian wakilnya partai C. Toh? Nah, partai yang mendukung banyak. Tapi partai yang mendukung yang banyak ini tidak bergerak semaksimal yang diinginkan. Kenapa? Karena bukan kadernya. Kan nggak mau juga mati-matian, nggak mau juga habis-habisan. Gitu loh, Mas. Kenapa? Kalau kadernya ini bisa dijual, memang bisa dijual, pasti akan ngebut deh Ya, all in. semuanya. Ya. Tapi kalau kadernya memang kurang bisa menjual, ya partai politik ini juga nggak akan mungkin berani juga habis-habisan gitu. Kan ada hitung-hitungan juga. Ya, betul. Itu soal untung rugi juga Iya, itu. soal untung Dan itu rugi. nggak ada sanksinya ya Kak Irma ya. Kalau misalnya Ya partai nggak bisa juga ya kalau kita sama gini loh. Partai A, B, C, D mendukung, ya kan? Bukan mengusung, ya mendukung. Ikut mendukung. Tapi dia lihat ini Potensi. kayaknya kita nggak bakal menang nih. Betul, gitu kan? potensi. Kenapa? Karena calonnya nggak menjual. Strategi politiknya juga nggak bagus, ya gitu kan? Narasi-narasi yang disampaikan ke Blunder. publik juga justru malah kontraproduktif. Misalnya, Betul, ya partai-partai lain itu pasti akan menarik diri secara pelan-pelan, gitu loh. Iya kan? Iya, bukan berarti mengkhianati, Berkhianat, enggak. ya. Cuman enggak juga mau Nggak mau fight pasif, juga pasif all lah out ya. gitu. Ya. Saya yakin seperti itu. Loh, partai politik. Ya. Aduh, itulah teman-teman ya problem dari Pilkada Jakarta karena beberapa pendukung Pak Jokowi itu ada beberapa dari mereka salah satunya mungkin siapa ya? Yang gondrong itu teman yang di mana Cokro TV juga Ade Armando ya. Beliau juga kan tidak mendukung pasangan Ridho gitu karena ada Suswononya, ada PKS-nya dan memang ada beberapa orang yang menyayangkan kok yang diusung atau yang diangkat sama PKS ini Pak Suswono, tapi ya mau bagaimanapun itu sudah keputusan Kim teman-teman ya. Dan mungkin ini juga seirama dengan apa yang dikatakan oleh PKB kemarin. Kalau tidak bisa dijual calonnya ya mau gimana lagi ya kan.
Karena kalau saya lihat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Pak Suswono juga ini agak pasif gitu ya kan, tidak terlalu nampak di permukaan dan narasi-narasinya ada beberapa yang blunder lah. Kita tidak bisa mengatakan banyak tapi ada beberapa yang blunder. Begitupun dengan RK mungkin. Ya kita lihat saja lah teman-teman ya bagaimana Pilkada Jakarta, apakah 1 putaran atau 2 putaran. Tapi ya kalaupun itu cuma 1 putaran, ya kita harus memberi selamat kepada calon yang terpilih teman-teman. Kita harus memberikan sikap negarawan, bukan sikap seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang selama ini tidak mau merasa kalah, utamanya di lumbung-lumbung suara mereka sendiri teman-teman. Dan ya itu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Irma sangat luar biasa, sangat mencerahkan. Semoga setelah menonton video ini kita semua mendapatkan insight yang baru terkait dengan perpolitikan di Indonesia ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.